Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Ahmad Sarladi MA selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional, kemudian teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur atas kehadirat lillahi robbi, atas kodrat dan iradatnya, sehingga kita dapat berjumpa secara virtual pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat dan tak ada kurang satu ataupun. Kemudian tak lupa senantiasa kita sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya buka presentasi pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yakni yang pertama Aneka Ramesya Putri, yakni sebagai pemateri pertama, kemudian Dwi Kurniasari sebagai pemateri kedua, kemudian pemateri ketiga yakni Asya Catherine Venadias, kemudian Dini Intan Veronica sebagai pemateri keempat, dan yang terakhir yakni Dava Agung Priyambada sebagai pemateri terakhir, dan saya sendiri sebagai moderator. Dan adapun tema yang akan kami bahas yakni mengenai Lembaga Kerjasama Perdagangan Internasional ASEAN. Baik, kita buka presentasi pada kesempatan ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk rekan-rekan saya dipersilahkan untuk penyajian materinya. A. Tujuan dibentuknya ASEAN. ASEAN merupakan bentuk kerjasama regional antar negara-negara di Asia Tenggara. Organisasi ini pertama kali didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas nasional serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara yang menjadi anggotanya. Selain itu, pembentukan ASEAN juga dirintis atas dasar kesamaan letak geografis, kesamaan budaya, dan persamaan nasib. Pembahasan selanjutnya yaitu B. Manfaat ASEAN bagi Indonesia. Manfaat ASEAN di berbagai bidang antara lain yang pertama ekonomi. Kerjasama ekonomi ASEAN meliputi bidang industri, perdagangan, investasi, jasa dan transportasi, telekomunikasi, pariwisata, dan keuangan. Yang kedua, politik dan keamanan. Manfaat politik dan keamanan ini termasuk keamanan regional, persatuan dan sentralisasi ASEAN, pemberantasan kejahatan transnasional, pertahanan, perdamaian, dan stabilitas regional, keamanan maritim, hak asasi manusia, dan upaya perdamaian dan resolusi konflik. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Manfaat kerjasama ASEAN bagi masyarakat Indonesia di bidang sosial budaya adalah memperkuat kesadaran, solidaritas, dan rasa kebersamaan masyarakat ASEAN, perlindungan anak dan perempuan, pendidikan, budaya, lingkungan, dan penanggulangan bencana, serta olahraga. Yang keempat yaitu menjalin kerjasama. Di antara anggota ASEAN dapat mewujudkan kerjasama di beberapa bidang, misalnya dalam bidang pembangunan dan percepatan kemajuan ekonomi, seperti perluasan perdagangan, investasi, pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pendidikan. C. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. 1. Bidang ekonomi, mewujudkan kerjasama dalam beberapa bidang, misalnya pada bidang pembangunan dan percepatan kemajuan ekonomi, seperti perluasan perdagangan, investasi, kepariwisataan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Contoh kerjasama bidang pendidikan ekonomi yaitu pembukaan pusat promosi ASEAN di Jepang, yaitu sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Tujuannya untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. 2. Sumber daya negara-negara ASEAN, bidang sosial budaya. Contoh kerjasama
dalam bidang sosial budaya atau Komite on Social Development adalah bidang pembangunan perluasan kesempatan kerja, pembayaran upah yang wajar, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional terkait. Pengembangan SDM, peningkatan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan seperti makanan dan obat-obatan, pertukaran budaya dan seni. Festival Film ASEAN, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali. Yang ketiga yaitu bidang pendidikan, contoh kerjasama bidang pendidikan yaitu penawaran beasiswa pendidikan seperti Indonesia yang memberikan pendidikan kedokteran, bahasa dan seni untuk mahasiswa terpilih dari negara-negara ASEAN. 4. Contoh kerjasama bidang politik, pertahanan, dan keamanan adalah Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. Selanjutnya, manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia. Salah satu manfaat kerjasama ASEAN bagi bangsa Indonesia adalah dapat menciptakan perdamaian. Selain itu juga dapat menciptakan kerukunan dan stabilitas di kawasan ASEAN. Kemudian manfaat yang kedua dari kerjasama ASEAN bagi bangsa Indonesia adalah memperjuangkan kepentingan nasional. Dampak positif dan negatif kerjasama ASEAN bagi Indonesia. Adapun dampak positifnya yang pertama, masuknya modal asing ke dalam negeri. Kedua, menghilangkan hambatan perdagangan internasional. 3. Memperluas pasar bagi produk dalam negeri. Keempat, negara dapat memenuhi kebutuhan yang enggak dapat diproduksi dari dalam negeri. Kelima, mendorong kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam negeri. Dan terakhir, memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk bekerja. Adapun dampak negatifnya yaitu pertama, penyelenggaraan pertemuan rutin atau rapat memakan biaya dan juga waktu. Kedua, dalam mengeluarkan suatu kebijakan, Indonesia harus mempertimbangkan dampak bagi ASEAN. Ketiga, mendorong masyarakat hidup secara konsumtif. Keempat, terjadinya persaingan nggak sehat karena adanya pengaruh perdagangan bebas. Kelima, pasar dalam negeri dikuasai produk asing. Dan yang terakhir yaitu masuknya tenaga asing ke Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai penyajian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada teman-teman semua kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kepada Allah kami mohon ampun, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Sarladi MA. Tanpa bantuan beliau tentunya kami tidak akan dapat menyelesaikan presentasi pada kesempatan ini dan menyelesaikan materinya. Akhir kata kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.